Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qul rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, terutama nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat sehat wal afiyah. Dan yang kedua, salawat dan yang salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi pengikut beliau sampai ke nanti akhir zaman, mendapat syafaat beliau, pertolongan beliau, masuk ke dalam surga bersama beliau, amin ya rabbal alamin. Kita masuk pada bab tentang arkanus sholat, rukun daripada sholat. Apabila rukun-rukun ini tertinggal sengaja ataupun tidak sengaja, maka hukum sholat tersebut batal, artinya tidak sah. Yang pertama, ibaratun an juz'in manil mahiyya la tatahaqqahu illa bih. Rukun adalah suatu hal yang berada di dalam salat. Berbeda dengan syarat. Syarat adalah sesuatu yang dilakukan sebelum salat. Adapun rukun sesuatu yang dilakukan di dalam salat. Yang kemarin kita bahas, yang pertama dibagi menjadi 4. Aqsamu arkanis shalah arba'atun. Arkan qauliyah, ada rukun fi'liyah, ada rukun ma'nawiyah, ada rukun qalbiyah. Rukun qauliyah yaitu rukun secara ucapan, ada 5. Yang pertama, takbiratul ihram. Artinya seseorang apabila tidak mengucapkan takbir, maka sholatnya tidak sah. Tapi mengangkat tangannya itu hukumnya sunnah. Jadi jangan terlalu mempermasalahkan mengangkat tangan. Gara-gara angkat tangannya beda, lalu kita tidak mau sholat dengan dia. Kadang-kadang orang ngangkat tangan itu berbeda-beda. Ada yang sesuai dengan hadis, ada juga yang tidak sesuai dengan hadis. Yang sesuai dengan hadis Nabi SAW itu 2, jempolnya di sini atau dininya di sini, datar di sini. Apabila ada yang di bawah begini, nah itu tidak sesuai itu dengan hadis Nabi SAW. Jadi kalau disuruh Allah, ini kalau gini perempuan. Nah, kalau perempuan ya begini, dia tidak boleh mengangkat sampai begini, dia segini aja. Ini perempuan. Kalau laki-laki begini tidak ada. Laki-laki imma begini, ya Allah, atau begini Allah. Ini di sini sejajar. Allah. Tidak juga begini Allah, atau begini. Intinya yang menjadi masalah itu ini dengan ini datar. Nah, jadi enggak juga ini yang dimajukan begini. Allah. Enggak. Allah, yang penting ini ya. Allah. Enggak juga begini. Ya. Tapi dia begini. Enggak juga rapat, enggak merenggang. Kemudian agak sedikit ditekuk. Jadi dia enggak begini, ini juga sulah nama.
Allah. Ini begini. Enggak juga lebar begini. Oh begini. Nah, buka sedikit. Allah. Itu takbir. Artinya apabila ada yang berbeda mengangkat tangan tersebut, ala kulli hal mengangkat tangan itu hukumnya sunnah, tapi yang paling yang diperhatikan adalah kalimat takbir. Allahu Akbar, itu yang wajib. Apabila itu tidak diucapkan, maka tidak sah. Itu rukun qauli yang pertama, kalimat takbir. Adapun meletakkan tangan, sama, meletakkan tangan sunnah. Indah Imam Malik itu tidak diletakkan, artinya Allahu Akbar, udah diirsal nama, dilepaskan saja, begini kan. Imam Syafi'i itu di bawah dada, di atas pusar. Ini, iya. Ada Imam Auza'i itu di bawah dada, pas tepat di hati sebelah kiri, agak miring dia. Ya. Kenapa? Agar hati kita ini tidak digoyang oleh syaitan di dalam sholat. Makanya dia begini, orang Allahu Akbar kata dia. Sini. Kenapa tangan dia miring begini? Dia nutupin hatinya, letak hati di sini. Nah, jadi dia Imam Auza'i lebih ke tasawuf, ke ma'rifat dari sini. Hatinya, biar hati ini tidak kacau di dalam sholat. Dengan Syafi'i begini. Ya. Kalau begini Albani, Albani. Kalau udah begini ini pasti Imam Albani, Nasiruddin Albani. Ini kebanyakan ya, kaum Salafiyah, Wahabiyah ya begini dia mengikuti Syekh Nasiruddin Albani. Ala pilihal dia mau begini ke, dia begini ke, dia begini ke, dia tidak begini ke. Intinya tidak menjadi masalah. Sunnah meletakkan tangan. Kemudian yang kedua yaitu Al-Fatihah. Membaca suratul Fatihah, baik itu imam ataupun makmum, baik itu dia sholat menjadi imam atau makmum, atau dia sholat berjamaah, atau dia sholat sendiri. Fatihah itu tidak boleh tidak dibaca. Nabi SAW mengatakan, la sholata bi ummil kitab. Tidak sah sholat seseorang apabila tidak membaca Al-Fatihah. Dalam mazhab Imam Syafi'i itu hanya satu saja gambaran orang itu boleh meninggalkan Al-Fatihah. Boleh apabila bapak ibu posisinya dalam keadaan masbuk. Apa itu masbuk? Masbuk itu adalah orang yang tidak mendapati Fatihahnya imam. Apabila kita tidak mendapati Fatihahnya imam, maka kita dikategorikan masbuk. Apabila kita masbuk, maka kita diperbolehkan untuk tidak menyelesaikan Al-Fatihah. Contoh, kita masuk, imam sudah membaca surahnya kebetulan pendek, ya. Masuk dari sana, katakanlah suratnya apa? Wadduha lah ya. Kalau qul huwallahu ahad dipastikan udah jelas. Ya, wadduha lah. Set masuk. Ya. Baru bapak Allahu Akbar, takbir, ibu. Kemudian ibu baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baru sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian imam sudah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allah, imam tidak mungkin nunggu bapak ibu. Dia pasti orang udah selesai surat, dipastikan imam akan ruku. Allahu Akbar. Imam ruku, sedangkan yang masbuk masih posisi dalam keadaan membaca surat. Iya kenapa? Ihdinas siratal mustaqim. Masih panjang.
Nah, ketika dia sudah ihdinas shiratal mustaqim, imam sudah ruku, maka si makmum yang masbuk tadi diperbolehkan untuk tidak melanjutkan Al-Fatihah. Karena Al-Fatihahnya sudah ditanggung oleh imam. Dia langsung saja Allahu Akbar. Nah, satu itulah gambaran, hanya satu itu gambaran orang diperbolehkan untuk tidak membaca Al-Fatihah. Atau memang sama sekali tidak bisa membaca Al-Fatihah. Masuk Allah, baru takbir Allahu Akbar, imam sudah Allahu Akbar. Udah, Bapak ikut ruku. Atau dapati imam posisi dalam keadaan ruku. Nah, antum datang Allahu Akbar, langsung ikut imam ruku. Nah, ketika kita mendapati imam dalam keadaan ruku, kita pun ruku juga, maka man adraka ruku faqad adraka rak'ah. Siapa yang mendapati imam posisinya dalam keadaan ruku, kemudian makmum bisa bersamaan dengan imam di waktu ruku, berarti dia telah mendapatkan satu rakaat. Tapi kalau imamnya sudah begini, i'tidal, baru kita ruku, maka ini posisi tidak dikatakan orang yang mendapatkan satu rakaat. Dia teruskan saja, tapi nanti ini tidak dihitung satu rakaat. Nah, itu gambaran yang pertama, seseorang boleh meninggalkan suratul Fatihah. Tapi bagi si masbuk, berhati-hati bagi si masbuk, apabila posisi dia masbuk, maka jangan sekali-kali sibuk dengan sunnah-sunnah. Artinya di sini sunnah yang sangat ditekankan sekali untuk tidak disibukkan, yaitu membaca iftitah. Jadi tinggalkan untuk membaca iftitah. Jadi posisinya kalau dalam keadaan masbuk, Allahu Akbar, nggak boleh lagi sudah Bapak untuk membaca iftitah. Jadi tembak langsung membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Apabila ibu bapak membaca iftitah, mungkin karena kebiasaan, ya, mungkin ini karena kebiasaan, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabir, alhamdulillahi katsir, wa subhanallahi bukratan wa asila. Dapat 3 baris. Kemudian ibu bapak baru ingat, maka posisi si masbuk ini dia harus memutuskan iftitah, kemudian dia wajib untuk membaca Al-Fatihah sama kadarnya dengan membaca iftitah. Jadi untuk menembusnya tadi, dia tidak boleh langsung langsung ikut ruku dengan imam. Dia wajib untuk cepat-cepat mengganti bacaan Al-Fatihah sesuai dengan bacaan iftitah. Misalkan tadi dia membaca iftitah Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Dia harus tebus Fatihahnya, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Kira-kira kan sama ini bacaannya. Jadi dia tidak diperbolehkan untuk langsung Allahu Akbar. Misalkan tadi dia baca Allahu Akbar kabira, karena sudah kebaca tadi, langsung dia Allahu Akbar. Enggak. Dia wajib dulu untuk mengganti bacaan iftitah tersebut dengan bacaan Al-Fatihah. Karena mengapa? Karena dia telah sibuk dengan iftitah. Jadi kalau posisinya masbuk, jangan sibuk dengan iftitah. Langsung saja tembak Al-Fatihah, sesampainya di mana, sedapatnya di mana, ya dapatnya langsung ruku dengan imam. Nah, itu posisinya dia masbuk. Kalau dia posisinya muafik itu adalah orang yang mendapatkan Al-Fatihahnya imam. Sama, artinya dia sama nunggu begini, qomat dapat qomat, atau kita juga datang ke masjid masih dapat bacaan Al-Fatihahnya imam. Berarti kita termasuk orang namanya muafik. Nah, orang yang muafik, Allahu Akbar, di sini dia sama sekali tidak diperbolehkan untuk meninggalkan Al-Fatihah. Contoh, setelah dia membaca Al-Fatihah, Allahu Akbar waladhdallin,
Amin. Ibu, bapak kan kita makmum baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena mungkin lambat, entah apalah bentuknya. Sedangkan imam baca surah pendek dan cepat lagi. Artinya tidak nutut. Orang Fatihah itu 7 ayat, ya, kemudian yang dia baca cuma 4 ayat. Dan itu pun pendek juga. Dan mungkin ditembak dengan inna a'tayna, bisa jadi lebih pendek lagi. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ibu baru sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagaimana posisi ini? Posisi ini tidak diperbolehkan. Bapak Ibu tidak menyelesaikan Al-Fatihah. Wajib untuk menyelesaikan Al-Fatihah. Jadi Pak Ustadz, imam kan ruku, biarkan imam ruku. Imam posisinya ruku, Bapak Ibu terus untuk membaca Al-Fatihah. Kemudian imam i'tidal, selesai, masih belum selesai juga, selesaikan apa? Al-Fatihah. Imam sujud, nah, imam sujud, ya, posisi ibu sudah selesaikan Al-Fatihah. Jadi imam ruku biarkan, sujud biarkan, kemudian duduk di antara dua sujud, i'tidal, kemudian sujud, kemudian nanti duduk di antara dua sujud lagi. Sujud yang kedua, ya, sujud yang keduanya imam, posisi ibu bapak sudah berada di posisi ruku. Kalau di imam tersebut sudah sujud kedua, kemudian ibu bapak masih posisinya di atas, maka apabila tidak ikut langsung ke imam, maka sholatnya batal. Ya. Maka posisi di sini ibu bapak harus posisinya paling tidak sudah menyelesaikan Al-Fatihah. Sebenarnya kan panjang, maka dikatakan 3 rukun tawil, 3 rukun yang panjang. Nah, rukun yang panjang itu apa? Ruku itu rukun panjang. I'tidal itu bukan rukun panjang. Sujud itu rukun panjang. Jadi ada 3 rukun yang tidak boleh dilewati. Jadi posisinya begini. Ya. Imam ruku, sampean teruskan saja baca Al-Fatihah. Ya. Imam i'tidal, sami Allah liman hamidah. Belum selesai juga, teruskan. Allah, imam sujud. Ya. Ibu masih belum selesai juga, selesaikan. Allahu Akbar. Duduk di antara. Nah, posisi ini, duduk di antara 2 sujud ini, posisi ini sudah harus turun untuk ruku. Jadi dia harus sudah wajib menyelesaikan Al-Fatihah. Allahu Akbar. Apabila dalam posisi sujud kedua, si makmum masih sibuk dengan Al-Fatihah, maka dia pilihannya 2. Kalau dia tidak turun langsung ngikuti imam, nanti nambah lagi rakaat. Jadi kan nanti dia turun nih, tapi nanti nambah. Jadi rakaat ini tidak dikatakan sah, tidak terhitung. Apabila dia tetap sibuk, maka dia telah menyelisihi imam dengan 3 rukun, maka sholatnya batal. Bisa dipahami? Mau ulangi lagi? Bisa kan? Jadi dia tidak boleh mengulangi, dia 3. Jadi posisinya tadi, apabila dia sudah ruku, posisi imam misalkan sujud, dia sudah ruku sendiri, Allahu Akbar. Nah ini sudah tidak dikatakan berselisih dengan 3 rukun. Allahu Akbar. Jadi imam duduk di antara 2 sujud, makmum baru i'tidal. Enggak apa-apa, kejar aja sendiri. Nanti ruku sendiri antum, ya, nanti duduk di antara 2 sujud misalkan, imam sudah naik lagi ke atas, antum masih dalam posisi sujud yang kedua, enggak jadi masalah. Karena dia berselisihnya tidak sampai 3 rukun. Dia 2, 1, 2, 1, 2. Kayak model apa? Kayak model kejar-kejaran begitu. Nah, itu bagi orang yang muafik. Kalau seandainya muafik tersebut tahu-tahu
tidak membaca Al-Fatihah, langsung tembak Allahu Akbar, tidak sah, ya, batal. Jadi dia wajib untuk menyelesaikan Al-Fatihah, kecuali dia mazhabnya Imam Abu Hanifah. Kalau mazhab Imam Abu Hanifah itu cukup dia mendengarkan Fatihatul Imam, Fatihahnya imam, Fatihahnya makmum. Jadi makmum tidak harus membaca Al-Fatihah. Ini yang banyak kekeliruan ini di sini. Subhannya di sini, kekeliruan orang itu dia nyangka dengan dia mendengarkan Fatihahnya imam, dia sudah termasuk orang yang membaca Al-Fatihah. Oh iya, itu dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah cukup makmum itu mendengarkan Fatihah imam, kecuali dalam sholat yang tidak bersuara. Maka dia wajib untuk membaca Al-Fatihah. Zuhur dan asar tidak mungkin dia bisa mendengarkan Fatihah imam, sedangkan posisi dia di mana, imam di mana, kan begitu. Nah, tapi kalau misalkan posisi dia dalam keadaan sholat subuh, maghrib dan isya, dia bisa mendengarkan Fatihahnya imam, sudah. Jadi Fatihahnya imam, Fatihahnya makmum. Itu bukan mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i posisinya tidak diperbolehkan seorang imam atau makmum tidak membaca Al-Fatihah. Setiap rakaat, 17 rakaat, dia wajib untuk membaca suratul Fatihah. Kecuali tadi posisinya dalam keadaan masbuk, hanya satu gambaran saja, dia diperbolehkan untuk tidak membaca Al-Fatihah, dan Fatihah itu dengan alasan ditanggung oleh imam. Dia apabila dalam keadaan masbuk. Karena mengikat dengan hadis Nabi, man adraka ruku faqad adraka rakaah. Siapa yang mendapatkan ruku berarti dia mendapatkan rakaat. Artinya intinya itu di ruku, ya, Bu. Intinya bagi si masbuk itu intinya di ruku. Kalau dia mendapatkan rukunya imam, ya, maka dia dapat, walaupun dia tidak sama sekali membaca Al-Fatihah. Intinya ketika dia masuk masjid, Allahu Akbar, imam Allahu Akbar, langsung Allahu Akbar, tidak lagi membaca sama sekali tidak membaca, hanya takbir, langsung takbir lagi untuk tapi dipastikan posisi imam makmum mendapatkan tumak ninahnya imam di dalam ruku. Kalau imamnya begini, imam ruku Allahu Akbar, oke, nanti kita datang, barukah kita begini, Allah, imam sudah, nah ini tidak dapat berarti, karena posisinya kita tidak mendapatkan tumak ninahnya imam. Jadi imam itu posisinya begini, Allah kan begini, kita datang, imam ruku, posisi kita Allahu Akbar, harus mendapati posisinya imam dalam keadaan ruku. Jadi Allah, nah imam masih ruku nih, bigadri tumak ninah, sekiranya dengan ucapan subhanallah, kan sebentar itu dapat. Tapi kalau imamnya kita Allahu Akbar baru begini, imam sudah Allah baru begini, ini tidak dapat rakaat. Ya udah, teruskan saja, enggak apa-apa, antum begini langsung begini nanti, tapi ini tidak terhitung. Ini namanya lao, artinya bukannya sia-sia, tapi tetap mendapatkan pahala gerakan-gerakan daripada sholat, tapi tidak terhitung rakaat. Itu pertama. Kemudian yang kedua, yang ketiga, tasyahudul akhir, yaitu membaca tasyahud akhir. Berarti tasyahud awal itu hukumnya sunnah. Apabila ada orang sengaja tidak membaca tasyahud awal, tidak apa-apa, walaupun dia sengaja. Misalkan dia sengaja sholat maghrib tidak pakai tasyahud awal, tidak pakai tasyahud awal, boleh dalam segi fikihnya boleh. Toh itu karena itu hukumnya sunnah. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i, apabila dia meninggalkannya dalam keadaan lupa, dia disunahkan untuk sujud sahwi. Namanya sunnah muba'ad, artinya sunnah ab'ad. Dia termasuk sunnah ab'ad, sunnah yang dianjurkan apabila ditinggalkan untuk sujud
sujud sahwi. Yaitu setelah dia membaca tasyahud akhir, kemudian nanti dia sujud sahwi dengan sujud dua kali mengucapkan kalimat subhanalladzi la yanamu wala yashu. Kalau seandainya lupa juga seperti kunut, meninggalkan kunut, apa hukumnya meninggalkan kunut? Enggak apa-apa, tapi dia sujud sahwi. Kemudian witir di pertengahan, kunut witir di pertengahan Ramadan dari 15 ke belakang itu disunahkan untuk membaca kunut di dalam sholat witir. Apabila ditinggalkan maka hukumnya tidak menjadi masalah, tapi dia disunahkan untuk sujud sahwi. Tapi tasyahud akhir itu hukumnya wajib. Tasyahud awal itu hukumnya sunnah. Kemudian wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Kemudian membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, membaca salawat ya paling tidak sedikitnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Jadi sempurnanya yaitu dengan salawat Ibrahimiyah. Salat Ibrahimiyah itu salawat yang paling sempurna dengan hadis yang sahih. Jadi ketika sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kaifa nusalli bika?" Bagaimana kalau kata sahabat, "Ya Rasulullah, kalau kami mengucapkan salam kepadamu, kami sudah tahu bagaimana tata caranya. Tapi bagaimana kami berselawat kepadamu ya Rasulullah?" Lalu Nabi mengatakan, "Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid." Dengan lafaz yang berbeda-beda riwayatnya, tapi maknanya sama. Jadi salawat namanya salawat Ibrahimiyah. Jadi salawat Ibrahimiyah itu salawat yang sering kita baca di akhir daripada tasyahud akhir, itu salawat sempurna. Tapi seandainya ingin meringkas dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, boleh, tidak apa-apa. Itulah mungkin orang yang imam tarawih, ngapa dia cepat, ya ini artinya dia hanya mengambil yang wajib saja. Jadi dia baca tahiyatnya juga diringkas, tahiyatulillah barakatus salatu assalamualaikum ya Nabi, asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ya, jadi singkat karena mungkin untuk mengejar banyaknya jumlah rakaat. Artinya tidak jadi masalah untuk membaca salawat. Tapi dikatakan di sini dalam mazhab Imam Syafi'i qadim, dulu mazhab Imam Syafi'i qadim, apabila tidak membaca wa alihi menyertakan keluarga, maka hukum sholatnya tidak sah. Jadi di mazhabul qadim, mazhab qadimnya Imam Syafi'i waktu di Irak, wajib melafatkan kalimat alih keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Hatmun, wajibun, itu dihukumkan wajib. Apabila tidak membacanya maka hukumnya sholat tersebut tidak sah. Hanya saja setelah di akhir di mazhabul jadid tidak mengucapkan kalimat alih pun tidak menjadi masalah, hanya salawat saja. Akan tetapi untuk berhati-hati ihtiyatan, tetap menyempurnakan salawat tersebut dengan kalimat wa alih. Ya, salawat yang paling sempurna itu adalah salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kepada para keluarganya dan kepada para sahabatnya. Yaitu salawat, agar salawat kita tidak dinamakan salawatul batra. Apa salawatul batra? Salawat batra itu salawat yang kurang sempurna. Ya, kalau kambing itu kira-kira tak bertanduk lah. Kambing tapi tak bertanduk, kira-kira sempurna nah. Kambing tak punya ekor, kira-kira sempurna? Tidak sempurna. Nah, seperti itulah salawat yang tidak menyertai nama keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti salawatil batra. Seperti ya tadi, kalau diperumpamakan hewan tadi, hewan yang tidak
mempunyai tanduk atau tidak mempunyai ekor. Hidup sehat tapi kurang sempurna. Seperti itulah salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir yaitu assalam. Ini pernah kita bahas juga. Assalam di sini mengucapkan salam, mengucapkannya hukumnya wajib, tapi memutar kepala itu hukumnya sunnah. Justru apabila dia memutarnya, badannya ngikut, posisi dadanya ngikut, justru malah nanti tidak sah salamnya. Misal karena dia mau cepat tadi itu, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ini tidak sah, ini sholatnya batal. Karena posisi sodor ini adalah posisi kiblat. Ya, jadi kalau kepala, makanya orang sholat kepalanya kemana-mana tetap sah. Ini bicara sah atau tidak ya, bukan bicara khusyuk atau tidak khusyuk. Kita bicara hukum. Saya tidak lagi bicara tentang khusyuk atau tidak khusyuk. Kita kan bicara hukum. Ada misalkan orang sholat dipandang ini semua. Mereka sembahyang, antum dipandang di masjid apa? Masjid Fastabiqul Khairat dipandang. Ada tulisan ini dibaca. Tengok lagi di sana ada lagi. Mereka sembahyang kepalanya, tapi ininya tetap posisi kiblat. Apa hukum sholatnya? Sah. Tapi kalau dalam kacamata tasawuf berbeda lagi, ya kan begitu. Tapi dalam kacamata syariat fikihnya sah. Asalkan ininya saja. Ya. Nah, makanya dalam sholat itu dada, kalau dalam haji itu ini, dalam tawaf. Apabila ininya bergeser, maka tidak sah tawafnya. Bukan ini patokannya, ini bahu kita. Makanya labbaik Allahumma labbaik, ini posisinya dalam menghadap Ka'bah. Labbaik Allahumma, kita datar aja begini, labbaik Allahumma labbaik. Ini aja. Nah, putar ini terus ke Ka'bah. Ada orang gitu begini ngadap Ka'bah betul-betul begini. Enggak ada. Jadi ngedang nanti. Gini-gini nanti gitu. Labbaik Allah, bukannya jalan. Maka malah apa? Menyamping nanti. Nah, ya begini. Tapi kalau sholat ini. Jadi posisi matanya, kepalanya sekalipun begini. Dia mau begini ke, atau dia nengok orang belakang. Begini. Iseng aja nih orang kan. Tengok begini. Boleh. Enggak apa-apa. Bukan saya nyuruh berarti boleh, nanti Pak Ustadz bilang, oh, Ustadz lo bilang boleh nih, kata dia. Ini kan bicara hukum, bukan saya memperbolehkan, tak ada. Kalau dalam hadisnya justru Allah Subhanahu wa taala itu cemburu malah. Dalam hadis al-Qudsiynya Allah cemburu. Katakan kepada hamba tadi, ana khairun mimmal tafata ilaih. Aku itu lebih baik yang dia toleh daripada itu. Udah posisinya dalam keadaan lihat tempat sujud. Posisikan kau tuh lagi menghadap kepada aku, kata Allah. Aku yang lebih pantas engkau toleh daripada kiri kanan tadi itu. Ini begini. Udah posisi mau apapun yang terjadi di samping kanan kita tidak ada urusan, kan begitu. Nah, maka posisinya dia mengucapkan salam tapi tetap badannya tidak bergerak, yang bergerak itu muka, kepalanya tuh. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, ini pipi ini bisa dilihat oleh orang belakang karena hadisnya mengatakan bahwasanya aku melihat merahnya pipi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengucapkan salam. Nah, itu hadis tentang salam, bagaimana sahabat itu bisa mensifati pipi merahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kulitnya Nabi itu kan putih kemerah-merahan, itu kulitnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam putih. Jadi ketika beliau begini, sahabat itu bisa melihat pipinya Nabi. Berarti posisi Nabi dalam keadaan salam menoleh tadi, berarti full begini. Kalau cuman begini, tidak bisa sahabat menyipati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan tidak nampak, tapi ini kan sahabat riwayatnya memang betul-betul nampak begitu. Sampai aku melihat merahnya pipi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begini. Berarti kan betul-betul
Tapi tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nih yang bahaya ini nih. Nah, ini yang bahaya nih, dada kita nih. Mungkin dia agak pinggangnya mungkin kan agak apa, pas nih katanya. Kalau begini ini kan pas sekalian salam, sekalian betulkan pinggang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, batal langsung sholatnya. Jadi ini posisinya, dadanya posisi kiblat. Jadi pengucapannya tetap Assalamualaikum warahmatullah, tidak menambahkan wabarakatuh di dalam setiap sholat lima waktu. Tidak ada para ulama sepakat dengan menambahkan wabarakatuh, tidak, terkecuali hanya di sholatul janazah. Kalau sholat janazah itu boleh. Itu pun perdebatannya antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli. Imam Romli mengatakan tetap tidak menggunakan wabarakatuh. Jadi cukup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Tapi Imam Ibnu Hajar tetap mengatakan boleh untuk khusus sholat janazah. Tapi kalau untuk sholat 5 waktu, sepakat mereka tidak menambahkan wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditambah. Itu tidak dianjurkan. Tapi jika seandainya ada imam begitu, misalkan nemu imam macam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jangan bingung. Posisi antum yang belajar sudah tahu hukumnya, jangan bingung. Sah kok tidak sembahyangnya? Enggak apa-apa, udah. Toh menambah itu tidak menjadi masalah. Hanya saja sesuatu tersebut tidak dianjurkan. Tapi apabila dia baca, apakah membatalkan sholat? Tidak membatalkan sholat. Hanya saja lebih baik tidak dibaca, karena kesepakatan para ulama tidak menambah wabarakatuh kecuali kepada sholat jenazah. Khusus untuk sholat jenazah, untuk tidak untuk boleh ditambahkan wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Assalamualaikum. Apa macam mana itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah ini Pak, justru ada saja yang menanjurkan kita waktu di juga untuk menambahkan sebagai itu lagi saja. Terus tadi kita sama kalau nggak tidak kan kalau masalah itu sunnah. Kedua, tadi saya sempat bilang buat duha atau yang benarnya buat duha. Karena kadang-kadang kan ada beberapa waktu ini tapi kan saya dengar buat duha itu namanya tidak buat duha atau duha. Assalamualaikum. Yang pertama, ketika mengucapkan salam, ya tadi itu pertama tidak menambahkan wabarakatuh, karena itu sudah sepakat, tidak ada yang memperbolehkan untuk menambah wabarakatuh. Artinya kalau dia menambah boleh-boleh saja, tapi muktamad, artinya muktamad kesepakatan ulama secara keseluruhan mazhab pun tidak menambah kalimat wabarakatuh di dalam sholat, kecuali tadi wabarakatuh itu boleh ditambah hanya untuk sholat jenazah. Itu pun tidak semua ulama yang sepakat. Di antaranya
yang memperkuat itu ya adalah Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau tetap keras mengatakan khusus di sholat, kalau untuk sholat waktu saya sepakat tidak menambahkan, tapi kalau wabarakatuh saya tetap memperbolehkan untuk ditambahkan di dalam sholat jenazah. Itu pendapat Imam Ibnu Hajar. Kemudian adapun ketika kita menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri, iya betul. Artinya ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan ketika kita mengucapkan salam ke kanan dan salam ke kiri, itu mendoakan muslimin dan muslimat, kemudian bangsa jin dan bangsa manusia apa semuanya untuk sambil kita mendoakan mereka. Artikan kan assalam, keselamatan mereka. Tapi tidak memutarkan tangan begini. Ini tidak ada hadisnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini tidak ada hadisnya. Nah di sini apalagi sampai membuka tadi ini, justru batal sholat ibu nanti. Apa? Ini ya enggak perlu, artinya enggak perlu. Apa hubungannya untuk dilihatkan ya, enggak ada untuk kemudian bagaimana nanti posisinya perempuan sembahyang sholat, kemudian ketika salam dia harus melihatkan ini, mau buka lagi nanti. Kalau nanti terbuka yang sini justru malah nanti batal sholatnya, justru permasalahan itu justru berbahaya. Tidak ada anjuran untuk membuka ataupun udah tutup, tetap itu ditutup. Nah kemudian wadduha dengan apa tadi? Wadduha artinya ya huruf tebal dan tipisnya huruf. Artinya kalau wadduha berarti dia menggunakan dal ya. Kalau dia dhad dia wadduha. Jadi dhad itu berbeda dengan dal. Orang bisa nampak walad dia mengambilnya itu dari mana bisa nampak sebenarnya. Karena huruf dhad itu hanya bisa diambil lewat gigi geraham. Ya, geraham kanan atau geraham kiri atau dua geraham. Saya tak punya geraham Pak Ustadz. Udah pakai aja, nggak usah ada atau tadaknya. Jadi posisi ini kan posisi pengambilan makharijul huruf. Walau atau jadi tebalnya dapat. Tapi kalau dia dia pakai lidah naikkan ke atas, cuman ditebalkan itu nampak nanti. Dia dal berarti. Kalau dia udah dal berbeda makna nanti. Jadi dia pengambilannya tebal ke sini atau dua-duanya bolin. Itu iya. Wadduha wal laili idza saja gitu. Atau dia mau putus boleh, atau memang suaranya nafasnya panjang untuk disambungkan juga boleh. Allah. Sila. Pada saat kita selesai sholat itu salam itu karena kita di sopan kita tidak berkata yang mana kita boleh. Yang kedua jika sudah sawi itu kita lupa melakukan sholat cuma karena rakaat ada satu apabila sudah tidak kita dengar apakah lebih dari rasa. Yang ketiga pembagian tumanina oleh masing-masing masak berbeda seperti anak beda pada saat manina ya kan pada masak malik beda itu mengenai hal ini yang pertama mengusap muka. Ya banyak para ustadz mengatakan mengusap muka itu sama sekali
tidak ada hadisnya. Kan begitu. Boleh dicek dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Di situ Imam Nawawi sendiri yang menuliskan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Ibnu Sunni juga dikatakan dari riwayat Sayyidina Anas bin Malik, kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adapun Nabi setelah selesai sholat, famasaha wajhahu, Nabi mengusap wajahnya, fayaqulu, kemudian Nabi mengucapkan kalimat, asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim, Allahumma azhib annil hamma wal hazan. Jadi asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim, Allahumma azhib annil hamma wal hazan. Itu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa dicek dalam kitab Al-Azkar Al-Imamun Nawawi dengan riwayat Ibnu Sunni juga mengatakan dalam kitabnya seperti itu juga riwayat Sayyidina Anas bin Malik. Jadi apabila ada ustadz yang mengatakan tidak tidak diperbolehkan, saya kira itu terlalu gegabah, karena begitu banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menganjurkan untuk mengusap muka. Apalagi ada ustadz yang mengatakan bahwasanya itu hanyalah tradisi, karena dulu di zaman Nabi, karpet Nabi tidak sembahyang di atas karpet, atau karena banyaknya debu di muka, jadi setelah selesai sholat langsung tidak ada urusan debu dengan setelah selesai sholat. Intinya yang kita lakukan saat ini, orang tua kita melakukan ini, kemudian mengusap begini, itu semuanya menggunakan dalil. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil mengucap, sambil membaca doa. Mungkin doanya itu yang bapak ibu sering mungkin tidak membaca. Nah, itu seharusnya hanya mengusap saja, tapi tidak tahu doanya. Maka saya kasih doanya tadi, doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya terjemahkan, asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim, aku bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, dialah Tuhanku, huwar rahmanur rahim, dialah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allahumma azhib, ya Allah hilangkanlah anni, dari diriku, alhamma wal hazan. Hamma itu kesumpekan, kerisauan, kegalauan. Wal hazan, kesedihan. Jadi pas kita begini, makanya tenang, Pak. Orang kalau udah sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum, Allahumma, tenang, ya. Kayaknya udah selesai begitu. Tapi kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nah itu kayak ada yang kurang begitu kan. Iya. Tapi seandainya masih ngotot juga untuk tidak mengucapkan untuk tidak mengusapkan muka, ya monggo, silahkan, tidak perlu diperdebatkan, tapi jangan menyalahkan orang yang mengusap muka, itu saja. Artinya terkecuali mengusap muka tersebut sama sekali tidak ada dalilnya, boleh salahkan seperti tadi memutarkan tangan, membalikkan tangan ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tidak jadi masalah. Iya. Artinya tidak ada dalilnya. Tapi seandainya ada orang yang ingin membolak-balikkan, apakah sah? Sah saja. Asalkan dengan niat main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini batal. Karena niatnya talaub, niatnya main. Niatnya main tidak bisa. Ya, kemudian yang kedua, sujud sawi, dia tidak mengerjakan sujud sawi, tidak apa-apa, sah tetap. Ya, misalkan dia lupa kunut, setelah lupa kunut tasyahud akhir, setelah tasyahud akhir kan seharusnya dia sujud itu juga lupa juga. Ini memang imam pelupa nih, tentang apa ceritanya, pokoknya betul-betul pelupa nih imam. Assalamualaikum warahmatullahi. Mau diapakan? Sudah, tidak perlu sujud sahwi. Tapi bagi makmum diperbolehkan untuk sujud sahwi sendiri, karena dia posisinya sudah lagi tidak
bermakmuman dengan imam. Posisinya kan sudah selesai sholat, boleh kalau mau. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Tapi kalau imam sujud sahwi, maka makmum wajib sujud sahwi. Itu wajib. Yang lupa kan imam, Ustaz. Saya kan tak ada lupa. Enggak boleh. Bahkan di sini sunnah yang diwajibkan. Nah, sunnah yang diwajibkan di dalam sholat ini nih. Dia kan sunnah, tapi bisa wajib. Apabila imam sujud sahwi, maka makmum posisinya bagi imam sunnah, bagi makmum hukumnya wajib. Apabila makmum tidak sujud sahwi, maka batal sholatnya. Nah, dia wajib ikut imam. Jadi kalau dia katakan, ya dia lah, orang imam enggak yang lupa. Saya tidak lupa kok. Justru saya mengingatkan imam. Loh, inti ini jadi makmum untuk mengikuti imam, bukan untuk menyelisihi imam. Kan begitu. Nah, maka tidak menjadi satu permasalahan bagi si imam apabila tidak sujud sahwi. Yang ketiga, gadru tumakninah. Saya masih belum mengeceknya lagi dalam mazhabul arba'ah. Nanti saya pastikan lagi seberapa kadar tumakninahnya mazhabnya tiga mazhab yang lain. Kalau mazhabnya Imam Syafi'i cukup dengan membaca subhanallah bin gadri subhanallah. Kalau mazhab yang lain saya belum lupa saya. Insyaallah nanti saya baca lagi untuk memperkuat sampai di mana tumakninah yang diinginkan oleh beberapa mazhab yang. Kalau mazhab kita cukup dengan kalimat subhanallah. Jadi makanya posisi ruku tadi dengan kita mengejar itu sebenarnya sebentar, karena kan kalimat subhanallah itu kan sebentar. Subhanallah. Nah, dapat udah. Bukan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wala, bukan. Itu beda. Jadi subhanallah hanya kalimat itu tasbih subhanallah. Nah, kan sebentar itu makanya orang sholat itu kan cepat, bisa cepat dia. Kalau dia hanya sekedar tumaknina saja. Subhanallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, kan bisa cepat ya. Kalau hanya ingin mengambil wajib-wajibnya saja. Makanya bisa sholat tarawih tersebut bisa cepat ya bisa. Tapi kalau sholat tarawih yang viral sampai 7 menit sampai 20 rakaat itu nggak bisa dibenarkan, karena sulit untuk mendapatkan tumakninah. Wah, itu jauh sekali udah. Bagaimana Fatihahnya juga udah enggak jelas, kemudian sulit. Wallah. Masalah Fatihah saya sering berdoa sama makmum dalam masbuk itu ya mungkin dia tidak tahu, tapi saya yang sebelah ini saya wajib setelah selesai saya memberitahu, ataupun kadang-kadang itu yang mestinya belum bisa membenarkan cara sholatnya supaya lengkap rakaatnya. Pernah saya lakukan, pertama dari kekurangan sudah selesai dia orang salam, itu salam juga, tapi dia orang satu. Tapi saya sempat memberikan, saya suruh berdiri tambah satu pakai dulu ya. Lalu kedua, dia tidak membaca Fatihah. Dia membaca Fatihah, maka dia masuk. Karena saya tahu aturannya kalau itu walaupun tidak ada bagi mereka yang tidak mengetahui apakah dia juga memberikan. Saya melihat bahwa belum pernah dilaksanakan, dan tahu saya aku tidak memberikan atau tersinggung. Hampir sama ya, dua pertanyaan tapi hampir sama keadaannya. Wajib bagi kita untuk ngasih
ngasih tahu dia, intinya kasihan. Artinya dia menyangka sholatnya itu sah, ternyata tidak sah. Tapi kalau dia jahil, dia tidak tahu sama sekali, ya udah. Tapi bagi kita yang tahu, pas berada di samping, ya kasih tahu. Tapi ya namanya orang ini kalau dikasih tahu depan umum, gengsi biasanya. Itu yang menjadi masalah. Nah, jadi ya pintar-pintarlah cari posisi dan situasi untuk ngasih tahu dia bahwasanya antum jadi sebenarnya tidak sah karena tidak sama dengan imam. Kan tadi posisi kita dalam keadaan masbuk terlambat, ya jelaskan. Dan yang kedua tadi, apabila dia lupa kemudian dia salam, Waalaikumsalam, ya udah kita wajib ingatkan. Kita di sebelahnya, misalkan kita sama-sama masbuk, sama-sama ketinggalan 2 atau 3, kemudian kita belum selesai, tahu-tahu dia sudah selesai kan, ya udah bilang, bang kurang 1, tambahlah, ya udah dia langsung nanti naik, walaupun dia sudah salam, langsung saja Allahu Akbar, langsung tembak Fatihah, nanti dia sujud sahwi. Kalau dia ngerti sujud sahwi, kalau tidak ngerti sujud sahwi pun tidak jadi masalah. Tapi kalau bisa kita berikan pemahaman, ya syukur, alhamdulillah. Yang biasa masalah itu Jumat, Pak. Jumat, sholat Jumat itu banyak sekali kesalahan. Begini, dia terlambat sholat Jumat. Kalau dia dapat ruku kedua sholat Jumat, dia dapat ruku, dia terlambat, dia mendapati ruku kedua sholat Jumat, berarti dia cukup menambah satu rakaat. Tapi apabila dia tidak mendapati ruku kedua, bukan ruku pertama. Kalau ruku pertama pasti dapat, udah. Berarti dia sholat tinggal menambah satu rakaat. Apabila dia mendapati imam posisinya dalam keadaan tasyahud akhir, dia datang nih, Allahu Akbar, tengok Allahu Akbar, kemudian dia ikut tasyahud akhir kan. Apa yang dia harus lakukan? Di sini dia tidak boleh sholatnya 2 rakaat, dia wajib 4 rakaat. Inilah yang dikatakan dalam teka-tekinya sholat tanpa niat tanpa sholat. Dia wajib niat sholat Jumat, tapi prakteknya sholat zuhur. Jadi dia tidak boleh usolli fardhu zuhri 4 rakaatin, karena kan dia tahu nih posisinya bakal naik 4 rakaat, lalu dia niatnya zuhur. Oh, sudah sah. Macam mana orang niatnya imam Jumat kok ente zuhur? Jadi niatnya tetap Jumat, Allah sholli fardhu Jumati, Allahu Akbar, sudah. Imam salam, dia menyelesaikan 4 rakaat, dia sholat zuhur dia. Ini yang dikatakan sholat tanpa niat tanpa sholat. Niatnya sholat Jumat tapi prakteknya zuhur, tapi niatnya Jumat. Nah, ini posisi dalam keadaan dia mendapati imam dalam keadaan di rakaat kedua setelah ruku. Dia dapatnya i'tidal atau dia dapat imam dalam keadaan sujudnya. Ini banyak orang itu terlambat di posisi rakaat kedua tadi. Kemudian saya lihat dia sholatnya 2 rakaat. Nah, ini yang tidak sah ini. Nah, ini perlu dikasih tahu kalau ada nanti mungkin orang tersebut berada pas di samping kita, ya kita yang tahu wajib ngasih tahu. Itulah ilmu. Tapi ya posisikan dalam keadaan tidak dalam keadaan ramai. Kalau dalam keadaan ramai biasanya dianya yang gengsi. Tapi ada juga yang syukur, alhamdulillah, ada. Karena dia kalau dia betul, makasih Pak, saya ini tak tahu begini. Makasih dah ngasih dah. Udah alhamdulillah. Itu tugas kita. Jangan malu untuk menyampaikan kebenaran, jangan malu. Kenapa harus malu? Wallahu a'lam bis. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.